Jemaat GPB Immanuel Cimahi, kami presbiter menyampaikan selamat pagi ataupun selamat sore dan selamat beribadah di hari Minggu ketiga sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, dan pemberita firman pada ibadah ini akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Frans Silitonga M. Min, Ketua Majelis Jemaat GPB Bethel Bandung. Mari sejenak kita bersaat teduh. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mulaikan pada kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menyediakan langit dan bumi. Sedang nas bimbing yang mendasari ibadah kita adalah Wahyu pasal 3 ayat yang 19 yang menyatakan, barang siapa kukasihi ia kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Maka kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Segera
Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu. Dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan memungkir terhadap Tuhan. Berbalik dari mengikuti Allah kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu, ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Demikian pengakuan umat-Mu. Dengarlah, ya Tuhan. Saudaraku, setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan, seperti yang dinyatakan dalam Yesaya 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Maka berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus.
Jemaat Tuhan, setelah kesalahan kita diampuni, mari berdiri untuk mendengar perintah hidup baru berdasarkan Efesus pasal 5 ayat yang ke-15 hingga 17 yang mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapamu. Marilah saudara yang kasih, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Bapa, diamkanlah semua dalam hati kami kecuali suara Tuhan, agar tiada mengembara dan kami menjadi sesat. Namun oleh karena kuat kuasa Roh Kudus, kami boleh mengerti dan dimampukan memberlakukan akan firman-Mu seturut dengan kehendak Allah. Dalam nama Yesus, Sang Kebangkitan itu kami berdoa. Amin. Jemaat, silakan berdiri untuk mendengar firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Yeskiel 36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang mengatakan, hai engkau anak-anak manusia, gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena ya sungguh karena musuh di sekitarmu menjadi kamu sunyi, sepi, dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa-sisa bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang-orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi, sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku pasti berfirman dalam api kecemburuanku, melawan sisa-sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom, yang menentukan tanahku
menjadi miliknya dengan segala sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat dihabis sejarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Alkisah saudaraku, ada seorang pemuda frustasi karena berulang kali mengalami kegagalan dan berniat mengakhiri hidupnya dengan menceburkan diri ke laut. Saat dirinya berjalan di atas pasir pantai dengan wajah cemberut, tiba-tiba seorang bapak menghampirinya dan bertanya, mengapa ia begitu sedih? Setelah mendengarkan isi hati si pemuda, bapak itu mengambil sebutir pasir, lalu membuangnya ke hamparan pasir. Setelah itu ia meminta si pemuda mengambil sebutir pasir tadi. Karena menyangka dirinya sedang dipermainkan, si pemuda ini menolak dengan alasan, mana bisa mendapatkan sebutir pasir itu. Si bapak mengangguk setuju, lalu ia mengambil sebutir mutiara dan menjatuhkannya ke hamparan pasir, lalu meminta si pemuda mengambilnya. Dengan wajah berseri pemuda itu memungutnya. Bapak itu lalu berkata, jadilah seperti mutiara, bukan pasir. Saudaraku, banyak orang Kristen yang salah mengerti karena pikirnya pengalaman-pengalaman pahit disebabkan Tuhan tidak mengasihinya atau Tuhan telah jauh dari hidupnya. Oleh karenanya, kalau bisa pengalaman pahit ditolak dan tidak usah terjadi dalam hidup ini. Tetapi sebagai orang percaya, pertanyaan yang harus kita gumulkan adalah, apakah semua pengalaman pahit merupakan indikasi bahwa Tuhan tidak menyertai umatnya? Apakah benar bahwa pengalaman pahit merupakan sesuatu yang sangat negatif sehingga kita harus menolaknya? Mari kita belajar dari pengalaman-pengalaman hidup yang pahit. Sesungguhnya ada manfaatnya agar kita dapat mengenal dengan lebih baik Tuhan yang kita ikuti. Nah, saudaraku, kitab Yeskiel bukan hanya sebuah nubuat, puisi, sejarah, atau pengajaran. Kitab Yeskiel itu adalah lebih dari semuanya, meliputi sebagian besar genre Alkitab. Yeskiel menggunakan istilah Tuhan yang tertinggi, dalam bahasa aslinya adalah Adonai Yahweh. Bahkan sebanyak 200 kali dalam kitab ini menunjukkan betapa kuasa Allah dapat bekerja dan dalam hari yang baik dan juga
yang buruk. Allah ternyata tidak melupakan akan bangsa Yahudi. Dan ia tidak bersama dengan mereka. Itu sesuatu yang tidak betul. Baik Yehezkiel maupun Yeremia melanjutkan menyatakan kepada orang-orang bahwa Allah tidak melupakan mereka, bahkan selama dalam masa pengasingan dan juga pembuangan. Ya, banyak orang Yahudi mungkin melupakan Allah dan menjadi bersatu dengan bangsa-bangsa di sekitar mereka. Namun, dikatakan sisa dari mereka akan kembali kepada Allah dan kembali ke negeri tersebut. Nah, saat ini saudara, jika seorang Kristen atau kelompok Kristiani telah berbuat yang tidak menyenangkan dan menjauh dari Allah, Allah bahkan tidak melupakan mereka. Walaupun mungkin ada sebuah jalan untuk mengikut bagi orang Kristen yang tidak menurut, tetapi Allah tetap menggunakan mereka untuk kemuliaannya. Nah, saudaraku, Yehezkiel mendapat tugas panggilan dari Allah untuk menjadi penjaga bagi bangsanya. Yehezkiel diingatkan akan pentingnya tugas sebagai penjaga karena menyangkut kehidupan kekal. Tugas penjaga adalah mengingatkan, dan kalau penjaga melalaikan tugasnya, maka Allah akan menuntut tanggung jawab darinya. Sejak dari pasal 33 ini sudah dinyatakan kepada Yehezkiel. Tidak mudah memang tugas seorang penjaga jiwa-jiwa. Oleh karena itulah seorang penjaga harus memiliki kehidupan di dalam Tuhan yang terus-menerus. Artinya dia intim dengan Tuhan. Ketika kita punya relasi yang sangat dekat dengan Tuhan, akan ada kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi penjaga, dan kita akan mendengar akan perkataan Allah. Nah, saudaraku, berikut ini ada realitas Alkitab juga melalui perikop kita yang dapat saya ajukan secara nyata dan dapat kita gunakan sebagai unsur pembangun dalam upaya kita memahami situasi yang sekarang ini. Yang pertama adalah penderitaan. Ketika dosa memasuki dunia melalui Adam dan Hawa, Allah menabiskan bahwa tatanan yang diciptakan termasuk tubuh fisik kita sebagai orang yang diciptakan menurut gambarnya akan juga mengalami penderitaan dan juga kesia-siaan, dan bahwa segala makhluk hidup akan mati. Nah, bacaan kita ditegaskan dengan nubuatan Yehezkiel tentang gunung-gunung dan bukit-bukit, di mana itu merupakan bagian dari penderitaan di mana mereka menjadikan tempat pemujaan selain daripada Allah. Nah, saudaraku, orang Kristen dengan diselamatkan melalui berita sukacita anugerah Allah tidak luput dari penderitaan fisik, kesia-siaan dan kematian ini. Perbedaannya, bagi orang Kristen yang mempercayai Kristus yang adalah kebangkitan itu, bahwa pengalaman kita tentang penderitaan itu bukanlah penghukuman. Rasa sakit bagi kita adalah proses pemurnian, bukan penghukuman. Mari kita bandingkan. Pertama Tesalonika 5 ayat yang ke-9 dikatakan, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Itu adalah dasar nomor 1 untuk memahami apa yang sedang terjadi juga saat ini. Yang kedua, saudaraku, adalah karunia. Tuhan terkadang menimbulkan penyakit, memungkinkan itu juga terjadi pada umatnya sebagai hukuman yang menyucikan dan menyelamatkan, bukan merupakan
penghukuman, tetapi satu tindakan belas kasihan untuk tujuan penyelamatan Allah. Tuhan Yesus mengambil kehidupan orang-orang yang dicintainya melalui kelemahan dan penyakit. Kata-kata yang sama digunakan untuk menggambarkan kelemahan dan penyakit yang Yesus sembuhkan dalam kehidupan duniawinya. Dengan kata lain, beberapa dari kita mati karena penyakit, dikatakan supaya kita tidak dihukum bersama-sama dengan dunia. Rasul Paulus meyakini dalam 1 Korintus 11 ayat 32b. Jika Tuhan dapat melakukan itu pada beberapa orang yang dicintainya di Korintus, sudah pasti Tuhan dapat melakukannya kepada banyak orang yang juga percaya sekarang ini, termasuk dalam kasus virus corona. Perhatikan bahwa tidak semua kematian itu adalah karena dosa. Bukankah itu karunia? Itu dasar nomor 2 dalam pemahaman ini. Yang ketiga, saudaraku, adalah hukuman. Kadang-kadang Tuhan menggunakan penyakit untuk menjatuhkan hukuman atas mereka yang menolaknya dan menyerahkan diri mereka pada dosa. Saya mendapat ada 2 contoh dalam kisah para rasul. Herodes, sang raja, meninggikan dirinya seperti seorang dewa. Kisah Rasul 12 ayat 23 dikatakan, dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia telah memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Tuhan dapat melakukan itu semua yang meninggikan diri. Kalau ternyata banyak pemimpin dan pejabat kita yang tidak mati setiap hari karena kesombongan di hadapan Allah dan juga manusia, maka itu jelas merupakan rahmat, belas kasihan Tuhan kepada mereka, supaya mereka mendapatkan kesempatan. Itu adalah menjadi dasar nomor 3 bagi kita, bahwa Tuhan dapat menggunakan penyakit untuk terkadang menghukum mereka yang menolak Tuhan. Bacaan kita berbicara tentang menanggung noda. Yang keempat, saudaraku, adalah peringatan. Semua bencana alam, apakah banjir, kelaparan, wabah, atau juga penyakit, adalah guntur belas kasihan Allah di tengah-tengah penghakiman untuk memanggil semua orang di mana saja supaya bertobat dan menyelaraskan kembali hidup mereka dengan karunia Tuhan, dan menilai bagaimana kemuliaan Allah itu nyata dalam dirinya. Itulah pesan Tuhan Allah kepada dunia saat ini. Dalam sejarah juga dibawa ancaman virus corona. Itu sebuah pesan untuk setiap manusia. Saudara dan saya dan kita semua dan semua orang yang mendengarkan akan firman Tuhan, serta setiap penguasa di muka bumi ini, setiap orang yang mendengar tentang semua ini, bertobatlah, bertobat dan mencari kemurahan Tuhan untuk membawa hidup saya, hidup kita semua, hidup banyak orang selaras dengan nilai yang Tuhan Allah kehendaki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
Coba Tuhan, marilah kita berdiri bersama dengan gereja di skala badan tempat. Kita mengikrarkan akan pengakuan iman gereja menurut pengakuan iman rasuli. Dalam masing-masing dengan hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Coba Tuhan, mari kita bersama menaikkan doa sahabat kita berdoa. Ya Allah Bapa, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur karena kuasa kasih Tuhan tetap menaungi kami. Ketika kondisi kami yang seringkali menghantui kami, adakah kami juga ditinggalkan Tuhan? Ternyata Tuhan beserta dengan kami. Sukupun kami tetap menghampiri Tuhan dalam kekudusan-Mu, dalam ibadah online seperti sekarang ini. Tuhan, kami berdoa dan mohon naungan kasih-Mu menyatakan bagi Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Makruf. Amin. Biarlah hikmat Tuhan Kau nyatakan ketika sebagai kepala negara memutuskan kebijakan dalam penanganan COVID-19, supaya keputusan-keputusan yang diambil itu memberi manfaat untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Tuhan, Kepala negara beserta dengan jajarannya dalam juga menyampaikan kebijakan boleh bersatu untuk menyatakan inilah alat di tangan Tuhan juga bagi negara, bangsa, dan masyarakat kami tercinta Indonesia. Kami juga berdoa untuk kesembuhan orang-orang yang sedang dalam perawatan oleh karena COVID-19, baik yang ada di rumah sakit, di ruang isolasi, rujukan maupun mandiri, agar setiap mereka yang juga mendapatkan akan kesembuhan dan makin bertambah-tambah menjadi berita sukacita bagi mereka yang terpapar, menjadi sukacita baik bagi keluarga, terlebih bagi orang-orang yang merindukan akan pertolongan Tuhan. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan ketika kami berdoa bagi para relawan yang ada di garda terdepan, dan teristimewa tim para medis dokter bersama dengan keluarganya. Engkau kiranya juga beserta dengan mereka memberikan kekuatan kesehatan agar apa yang mereka lakukan juga semata-mata karena menjadi alat di tangan Tuhan, kebahagiaan bagi banyak orang. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan terutama bagi Polri dan TNI agar mereka juga sehati dalam menjaga akan keamanan, juga berikan kesehatan, berikan mereka terhindar dari wabah COVID, sehingga lewat pertolongan Tuhan mereka juga mampu melakukan berbagai antisipasi dalam menghadapi ancaman stabilitas keamanan dan peningkatan kriminalitas. Tuhan berkati mereka dalam tugas dan tanggung jawabnya. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan ya Bapa untuk kehidupan kami bergereja dan berjamaat. Kami berdoa bagi majelis sinode beserta dengan Satgas COVID-19. Kau memberkati dalam hikmat kebijakan dan juga dalam perlakuan bagaimana menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian juga Tuhan, kami berdoa bagi majelis jemaat GPB, khususnya kami Immanuel Cimahi.
dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Biarlah kami tetap juga melakukan akan tugas mulia dalam panggilan dan pengutusan yang Tuhan nyatakan. Kami tetap berbuat untuk kebaikan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera, pun ketika kami mendukung akan pembatasan sosial berskala besar yang akan berlaku mulai hari Rabu tanggal 22 April ini. Dan memberkati kami, memberikan kami juga hikmat, juga beserta dengan seluruh warga jemaat-Mu, agar kami juga melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan ketika mempercayakan akan pemerintah daerah sekalipun, forum komunikasi pimpinan daerah, maupun juga setiap kami yang menjadi penasihat. Tuhan, berikan kami hikmat juga dapat melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami tak lupa berdoa dan mohon berkat Tuhan. Berkatilah kami yang karena COVID-19 ini juga harus bergantung kepada Allah, juga dalam berkat keseharian dan sukacita, dan apa yang boleh kami nikmati sebagai tangan Tuhan yang selalu menaungi kami. Secara khusus Tuhan, kami berdoa bagi Ketua Majelis Jemaat Ibu Pendeta Inan Loki. Biarlah Kau memberkati dalam keadaannya yang kurang sehat. Kau memberkati akan setiap kami yang selalu menopang dalam sukacita, agar hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dan Tuhan nyatakan bagi kami juga menjadi sukacita berkat bagi kami. Bapa, kami tak lupa berdoa dan mohon berkat-Mu ya Bapa, bagi setiap orang yang juga merasakan kerinduan bagaimana tangan Tuhan dinyatakan kepadanya. Tuhan beserta dengan kami. Biarlah seluruh warga jemaat-Mu, khususnya GBP Immanuel Cimahi, mengalami akan sukacita yang karena Tuhan tiada pernah meninggalkan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarkanlah doa kami. pelihara kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang terkasih, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan, dan kita mengingat pesan Alkitab dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai dengan 16. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku. Terimalah. Ku persembahkan
Jemaat yang terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami persembahkan pemberian sukarela kami yang tidak seberapa ini. Terimalah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, anak domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Amin. Mohon perhatian kepada jemaat sekalian, kami akan sampaikan warta jemaat pada hari Minggu tanggal 26 April 2020. Yang pertama, ucapan terima kasih. Mengawali warta jemaat Minggu 26 April 2020, presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Fran P. Silitonga M. Min yang merupakan pendeta dan ketua Majelis Jemaat GPIB Betel Bandung atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Berikutnya bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan pelengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Berikutnya, bidang pembangunan ekonomi gereja. Untuk menyampaikan persembahan syukur setiap peribadahan yang dilakukan keluarga jemaat, persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, keluarga jemaat dapat menggunakan transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang akan disampaikan, atau memasukkan amplop-amplop persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang kami sediakan di halaman gereja setiap Selasa sampai dengan Jumat pada jam 9.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan mohon perhatian untuk semua jemaat. Berikutnya adalah bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan sambil mengingat firman Tuhan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Dan untuk jemaat sekalian, agar dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari dapat membaca pada warta digital yang berbentuk PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor atau warta jemaat yang tersedia. Demikianlah warta jemaat yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Tuhan berkati, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang pergilah dalam damai Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Berpeganglah pada janji Tuhanmu, di sepanjang masa Ia beserta. Angkatlah pujian-puji namanya, berpeganglah pada janjinya. Jangan bimbang,
Saudaraku, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Coba Tuhan berikan kesempatan untuk bersaat teduh dengan tetap berdiri. Jemaat Tuhan, saya Pendeta Frans Silitonga, dalam rangka kita mendukung akan PSBB, biarlah setiap jemaat boleh mengambil bagian karena anjuran pemerintah semata-mata supaya kita tetap tinggal di rumah, mengambil bagian untuk mendukung kesehatan, juga kesehatan diri kita dan juga kesehatan orang lain. Biarlah kita tetap mendukung bahwa ini bagian dari kita tidak juga terlibat untuk menyebarkan COVID-19. Sehingga ketika kita juga menahan diri, ketika kita menjadi berkat, itu juga menjadi bagian ketika Tuhan juga dipermuliakan melalui diri kita. PSBB yang akan berlaku mulai tanggal 22 April adalah bagian dari setiap kita mewujud nyatakan kasih yang kita terima dari Tuhan, dan kita nyatakan bahwa melalui diri kita menjadi berkat dengan mengasihi keluarga kita, orang lain, dengan mencoba untuk tetap tinggal di rumah, tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Selamat, Tuhan Yesus memberkati.